Oke, kita lanjut pembahasan mengenai penentuan KSP. Coba kita lihat soal nomor 16 ini ya. Tetapan hasil kali kelarutan dari senyawa CaCl2 dapat dituliskan sebagai, di sini yang diminta hanya persamaan rumus KSP-nya ya. Jadi yang pertama kita ionkan dulu dia senyawanya CaCl2. Ini solid ya. Dalam larutan jenuhnya dia akan mengalami kesetimbangan menjadi Ca bermuatan 2 positif. Ini jadi aquos ditambah dengan 2 Cl minus aquos. Nah nih. Jadi KSP adalah hasil kali kelarutan ion-ion yang di sebelah kanannya ya kan. Jadi konsentrasi Ca2 positif dikali dengan konsentrasi Cl minus dipangkatkan dengan 2. Jadi berdasarkan rumus KSP ini maka jawabannya adalah si E ya, itu dia. Kemudian nomor 17, pada suhu tertentu kelarutan Na2SO4 dalam air adalah sebesar 0,2 mol per liter. Ini nilai S-nya. Ini adalah S-nya. S. Yang diminta adalah harga KSP-nya. Oke, kita jawab dulu. Yang pertama, kita buat reaksi ionisasinya kan. Na2SO4. Dia akan terion menjadi 2 Na positif tambah kan ini SO4 ini sepaket ya. Satu kelompok anion. Jadi SO4 2 minus. SO4 2 minus. Jadi kalau di sini nilainya S, di sini S cuma dikali koefisien, di sini S karena koefisiennya sama ya, sama-sama 1. Jadi rumus daripada KSP-nya sama dengan konsentrasi ion-ion Na positif dipangkatkan koefisien dikali konsentrasi SO4 2 minus pangkat koefisien. Maka dapat KSP-nya sama dengan Na-nya ada sebesar 2S ya, pangkat 2 dikali S. Maka rumus KSP-nya sama dengan 4S kuadrat dikali S. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Jadi kita masukkan nilai S-nya tadi ya. 4S-nya adalah 0,2 ya. Pangkat 3. Maka KSP-nya nanti dapat kita peroleh 402 pangkat 3 itu sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi dapatlah nanti KSP-nya sama dengan 32 dikali 10 pangkat minus 3 atau sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi jawabannya cantik. Atau kalau kita gunakan nanti cara lain ya. Cara lain, apa nama senyawanya? Nama senyawanya adalah Na2SO4 sekali kan ini ya. Jadi untuk mencari rumus KSP-nya, indeks si Na berapa? 2 dipangkatkan dengan indeks tersebut. Indeks satunya lagi berapa? 1 dipangkatkan dengan indeksnya dikali siapa? S pangkat penjumlahan indeks. Jadi dapatlah nanti KSP-nya sama dengan 4 dikali ini 1 tetap ya. S pangkat 3. Jadi sama dengan yang di sini tadi kan. Tuh. Jadi tinggal kita masukkan nanti nilainya 4 dikali 0,2 pangkat 3. Kita peroleh KSP-nya, nanti hasilnya harus sama dengan yang di sini ya. 3,2 kali 10 pangkat minus 2. Itulah dia. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Ini
Oke. Kelarutan MnOH 2 kali pada suhu T derajat Celcius adalah 17,8 mg per liter. Oke, jadi dalam 1 liter MnOH 2 kalinya ada sebesar 17,8 mg. Jika massa molar, ini Mr ya, 89. Yang ditanya adalah KSP-nya. Maka kita cari dulu nilai S-nya. S daripada si MnOH 2 kali sama dengan apa rumus kelarutan? Gram dibagi dengan Mr. Tapi ini gram yang maksimum ya. Dikali 1000 per volume satuannya mililiter. Gramnya, gram maksimumnya itu ada 17,8 kali 10 pangkat minus 3 karena kita konversi ke gram. Per Mr nya ada sebesar 89 dikali 1000, volumenya katanya 1 liter berarti 1000 habis, maka dapatlah kelarutannya ini sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat minus 3 mol per liter, atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Oke, kita gunakan aja langsung cara cepatnya ya. Untuk menentukan KSP daripada Mn1OH 2 kali, kalau disebut dia MnOH 2 kali berarti Mn nya 1, cuman nggak ditulis ya. Jadi sama dengan indeks dipangkatkan indeks dikali indeksnya lagi dipangkatkan indeks terus dikali S pangkat penjumlahan indeks. Jadi dapatlah nanti kita ini adalah 4S pangkat 3 kan. Jadi tinggal masukkan nilai S nya tadi ya. Ini nilai S nya tadi ya, itu S. Jadi KSP nya 4 kali S nya ada sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 3. Jadi 4 dikali 2 pangkat 3 itu 8 kali 10 pangkat minus 12. 4 kali 8 sama dengan 32 kali 10 pangkat minus 12, atau sama lah ini dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Itulah dia nilai KSP daripada MnOH 2 kali. Ya, jadi jawabannya nanti dodol ya. Ini dia. Oke. Sekarang coba lihat nomor 19. Jika hasil kali kelarutan CrOH 3 kali adalah X. Sudah dikasih tahu ada KSP, hasil kali kelarutan itu KSP ya, sebesar X. Yang ditanya adalah S-nya berapa. Oke, senyawanya adalah CrOH 3 kali. Ini jumlahnya 1 di sini ya. Kita gunakan aja langsung cara cepat untuk mencari rumus KSP-nya. Indeks pangkat indeks terus dikali indeksnya lagi pangkat indeks dikali dengan kelarutan pangkat penjumlahan indeks. Jadi dari sini kita perolehlah nilai KSP nya sama dengan 1 kali 27 S pangkat 4. Kita masukkan nilai KSP nya yang besar berapa? X sama dengan 27 S pangkat 4. Maka dari sini dapatlah kita S pangkat 4 sama dengan X per 27, sehingga S sama dengan akar pangkat 4 dari X per 27 ya. Jadi jawabannya cantik ya. Oke, kita lanjut lagi soal yang berikutnya.
Nah, ini dia. Oke, diketahui KSP MnOH 2 kali 1,2 kali 10 pangkat minus 12 kemudian yang di bawahnya KSP Mn ya, OH 2 kali 1,9 kali 10 minus 13, KSP FeOH 2 kali 8 kali 10 pangkat minus 16. Yang ditanya, jika S menyatakan kelarutan, maka ya, yang ditanya di sini adalah urutan daripada kelarutan ketiga senyawa ini. Maka kita buat di sini untuk membandingkan nilai kelarutan. Membandingkan nilai S. Yang pertama, lihat dulu apakah senyawa itu memiliki rumus KSP sama. Kalau rumus KSP-nya nanti sama, maka berlaku S terbesar itu nanti dimiliki oleh senyawa yang KSP-nya pun terbesar, atau S yang terkecil dimiliki oleh KSP yang terkecil gitu. Kemudian itu kalau rumus KSP-nya sama. Tapi kalau rumus KSP-nya nanti berbeda, maka memang harus tentukan masing-masing nilai S-nya. Nilai S masing-masing senyawa. Tuh, jadi baru bisa kita bandingkan. Oke, kalau kita lihat nanti soal nomor 7 ini, coba lihat ya. Mg jumlahnya berapa? 1, terus OH-nya 2. Maka rumus KSP dari sini indeksnya pangkat indeks kali indeks pangkat indeks kali dengan S pangkat penjumlahan indeks. Jadi dari sini nanti kita peroleh bahwa KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Jadi untuk mencari S-nya nanti sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4 ya. Ini. Kemudian untuk si MnOH 2 kali, Mn1 OH-nya 2 kali, maka bisa kita cari rumus KSP-nya, indeks Mn1 pangkat 1 2 pangkat 2 dikali dengan S pangkat 1 tambah 2, maka hasilnya adalah 4S pangkat 3. Nah, ini pun S-nya nanti akar pangkat 3 dari KSP per 4. Sama ya, rumus KSP antara MgOH 2 kali dengan MnOH 2 kali. Terus yang terakhir, senyawa yang terakhir ya, Fe OH 2 kali. Maka kita cari dulu KSP-nya ini, indeks Fe 1 ya, cuman tidak ditulis. 1 pangkat 1 2 pangkat 2 S pangkat 1 tambah 2. Ini nanti 4S pangkat 3. Jadi S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Jadi semua senyawa ini rupanya KSP-nya, rumus KSP-nya sama-sama 4S pangkat 3 ya kan. Otomatis nanti berlakulah yang di sini tadi, rumus KSP-nya sama. Kalau rumus KSP sama, maka S yang paling besar dimiliki oleh KSP yang paling besar. Maka di sini kita ambil kesimpulannya, yang paling besar KSP-nya adalah si MgOH 2 kali. Maka S MgOH 2 kali itu paling besar. Kemudian masuklah MnOH 2 kali ya, karena dia KSP-nya lebih besar, minus 13. Lebih besar dari S Mn
OH 2 kali. Kemudian yang paling kecil adalah Fe, maka Fe lah yang paling kecil. Maka jawabannya nanti adalah ya ayam ya. Itu dia kalau membandingkan nilai S dengan menggunakan data KSP.